Bapak Ibu semuanya. Bapak, kakek-kakek, nenek-nenek itu artinya saya menganggap kakek nenek itu kayak orang tua saya juga, karena di rumah saya ada kakek dan nenek dan Bapak Ibu semuanya. Ya, ya. Iya, kadang ada buyut juga, betul ya. Jadi biar suasana kita nggak kaku ya semuanya, gitu. Jadi ini memang mungkin kalau Bapak Ibu mau makan yang next silakan dulu, tapi saya minta waktunya mungkin sekitar 20 menit ya untuk sedikit memperkenalkan rumah sakit saya dan juga kebutuhan jika pensiunan YKKBI mau berobat nih harus ke klinik Bidakara atau bisa ke kita langsung, misal kalau rumahnya daerah sini dan ke Bidakaranya jauh, boleh ya? Saya izin jelasin sebentar ya. Ya, ke poliklinik spesialis kita. Ya. Untuk obatnya tadi saya bisa jelasin ada beberapa obat kriteria. Ya. Nah. Oke, saya izin WA saya tadi ke Ojan. Nah, ini Bapak Ibu, saya izin menjelaskan sedikit ya. Jadi memang untuk pensiunan YKKBI itu sudah lama bekerja sama dengan mitra keluarga. Tapi mungkin untuk daerah Jati Asih ini memang belum terlalu banyak yang berobat ke kita karena lebih banyak memang Bekasi Barat dan Timur. Karena rumah sakit Bekasi Barat dan Timur itu lebih tua ya, lebih banyak pasiennya. Jadi Mitra Barat itu memang didirikan dan dibuka itu tahun 1989 gitu. Nah, kalau Jati Asih sendiri kami itu dibuka di tahun 2019. Jadi masih cicit ya atau cucu gitu kan. Jadi masih kecil kita. Nah, tapi ternyata ketika kami mengadakan kegiatan di bulan Juni dan hari ini ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu pensiunan yang tinggal daerah Jati Asih gitu, seperti Jati Warna, Jati Luhur, Jati Bening, Jati Rahayu, Jati Makmur, Cikunir, Pondok Gede ya, nenek kakek ya, Jati Keramat, terus Komsen, jadi sampai dengan Keranggan ya kalau nggak salah ya, di situ juga ada. Nah, jadi luas sekali ternyata. Jadi saya juga terima kasih kakek nenek, bapak ibu semua mau hadir hari ini ya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih. Nah, kami ini memang ada beberapa itu benefit yang memang Mitra Keluarga Jati Asih itu bisa berikan kepada bapak ibu semua. Nanti saya menjelaskan secara lebih detail ya, biar nanti mempermudah jika bapak ibu mau berobat ke kita. Oke, selanjutnya Ojan. Nah, tulisannya mungkin maaf tulisannya agak sedikit berbeda ya ketika tampil di sini ya. Jadi kita kalau misalnya Bapak Ibu nanti dirawat di Mitra Keluarga Jati Asih, misalnya nih penjaminan dari YKKBI itu misal kelas 1 atau kelas 2, misal penjaminan dari YKKBI itu kelas 2. Jadi nanti kami bisa menempatkan Bapak Ibu semua itu di kelas 1 gitu ya. Nah, nanti kelas 1 bisa kami tempatkan di kelas utama atau VIP sendiri. Kalau kelas 2 kita isinya 3 pasien. Kalau kelas 1 kita isinya 2 pasien. Ya, jadi nanti kami akan free upgrade kan satu tingkat di atas kelas Bapak Ibu semua yang tadi kelas 2 menjadi kelas 1, kelas 1 menjadi utama atau VIP. Ya, gitu ya kakek nenek. Ya. Nah, tapi free upgrade itu free bukan dicas. Jadi nanti tetap kita akan tagihkan di kelas 2. Ya, tapi nanti dapat fasilitas kamarnya sesuai kelas 1 gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang kelas 3 nanti kita akan tempatkan di kelas 2 atau di kelas 1 gitu. Tapi tetap pengecasannya sesuai dengan hak kelas kakek nenek gitu. Ya, bisa dipahami ya mungkin ya kakek nenek ya. Ya. Ini. Kemudian kita juga bisa antar jemput ke rumah. Misal ada kakek nenek, ya mohon apa sebentar.
Ini maksudnya berguna juga untuk Bapak Ibu semua, kakek nenek jika butuh layanan kesehatan yang cepat gitu kan. Nah, jadi misal di rumah anak kita lagi kerja, misal kemudian tidak ada yang antar kita ke rumah sakit, tapi kita udah nggak kuat ya, mau pesen Grab aja, tunggu dulu, mau ngetik juga lama. Kebetulan mungkin anak kita atau keluarga kita tidak bisa dihubungi karena anaknya lagi kerja juga, lagi sibuk. Kita telepon mungkin tidak diangkat. Nah, itu bisa hubungin kami. Nanti saya akan kasih share nomornya marketing saya dan nomor saya juga boleh. Nanti bisa hubungin kami bisa antar jemput itu dengan ambulan. Misalnya kami akan jemput Bapak Ibu dari rumah dengan ambulan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk misalnya duduk di mobil operasional. Ya, karena kan ada juga yang sakit berat, maaf, misalnya dia nggak bisa duduk atau mungkin kesadarannya menurun atau yang lain-lain, kami akan cepat jemput dengan mobil ambulan dengan dokter dan perawat di situ supaya kita bisa bawa ke rumah sakit dan kita cepat tangani gitu ya. Nah, ada juga yang bilang saya nggak bisa dok pakai mobil ambulan karena malu misalnya, tapi saya masih cukup kuat, tapi kalau disuruh pergi sendiri nggak ada yang nganter. Nah, itu bisa nanti kita coba pakai mobil marketing operasional. Yang penting kita tangani dulu aja ya, karena ternyata banyak sekali juga pensiunan yang di sini yang saya sedikit tanya tinggalnya mungkin sama bapak sama istrinya atau sama suaminya mungkin ya, jadi anaknya mungkin bekerjanya di luar atau di Jakarta gitu ya, nenek ya, kakek. Itu kita free juga ambulan. Sebenarnya kami ada kerjasama dengan YKKBI, itu ada pengecasan mobil ambulan sebetulnya, tapi tidak apa-apa untuk daerah sini kami akan freekan untuk mobil ambulannya juga untuk dibawa ke kita, jadi supaya tidak memotong benefit tahunannya Bapak Ibu semua juga ya. Nenek. Itu 24 jam kalau diperlukan. Hubungin kita aja. Misal hubungin marketing saya, Oli dan Bintang, nanti kita share nomornya termasuk nomor saya. Ini khusus untuk pensiunan YKKBI ya, gitu ya kakek nenek. Nah, nanti info saya ya. Kalau nggak, misalnya Oni nggak ditelepon kok nggak respon ya, tapi saya udah nggak kuat misalnya, nanti bisa hubungin saya gitu ya Pak Karim, kalau ada laporan dari warga YKKBI boleh kok Pak, maksudnya info saya gitu, karena iya boleh, kadang-kadang kan ada yang mau melalui Pak Karim, tapi langsung boleh Pak, langsung saya ya. Oke, kemudian oh iya ini karena kan pensiunan pasti dijaga nih, kadang yang jaga juga nenek atau kakek karena anaknya mungkin nggak bisa jaga atau pembantunya yang jaga. Nah nanti kita kasih free voucher makanan pendamping ya, supaya keluarga juga terbantu, nggak perlu beli jauh-jauh keluar. Kita ada kantin, nanti dikasih voucher makan supaya dia bisa makan kantin dari kantin rumah sakit, tapi itu gratis untuk khusus penunggu ya Bapak Ibu ya. Ya, 3 kali, makanannya 3 kali ya, bisa pilih makan berat atau snack juga boleh ya, nanti dikasih voucher makan ya. Kemudian nah untuk pasien rawat jalan kadang-kadang kan nunggu obat di farmasi agak lama karena kebetulan lagi rame, kita ada namanya itu layanan Mikamed, antar obat gratis ke rumah dengan jarak 20 kilo. Bapak Ibu rumahnya kira-kira masih radius 20 kilo atau di atas? Oke, berarti ini masih bisa karena kami ada antar obat gratis Mikamed itu diantar ke rumah. Jadi kalau berobat tunggu lama kita bisa gratis antar ke rumah ya, dengan jarak 20 kilo. Jadi nggak usah bayar, rumah sakit yang bayar untuk pengantaran obatnya ya. Kemudian di sini juga kita bisa berikan fast track, misal Bapak Ibu mau berobat ke poliklinik, mau ke fisioterapi, antrian lama misal, itu bisa hubungi saya atau Oni, nanti kami akan bantu daftarkan biar nggak lama menunggu di poli. Misal dokter Richard tadi, dokter Richard ternyata praktek itu jam 10 gitu kan, nah nanti kita akan kasih nomor antrian itu supaya mendekati beliau jam praktek gitu, karena kalau misalnya mendaftarkan melalui Mika Apps kadang kan penuh juga, terus kalau datang langsung ternyata nomor antriannya di belakang misalnya udah nggak kuat. Nah itu bisa info-info kita, nanti kita pesankan daftarkan dengan kode booking, nanti kita akan info Bapak, nanti Bapak datang setengah jam lagi aja biar nggak lama menunggu, dokternya sedang operasi misalnya gitu ya, jadi nanti akan kita informasikan.
Kemudian ini juga, nah ini yang memang beberapa problem. Kadang kan pensiunan bilang saya harus ngambil rujukan ke Bidakara nggak dok gitu. Apoteknya di Farmarin juga ngambil obatnya. Nah memang kita udah ada kerjasama juga dengan pensiunan YKKBI. Jadi kalau mau kakek nenek memang nyaman mau mengambil rujukan dari Bidakara, monggo nggak apa-apa. Nah tapi kalau mau itu bisa melalui poli umum kita ya, karena klinik Bidakara juga info kadang kan antriannya panjang ya, merekanya lama, jadi mereka memberi apa namanya kebijakan kepada mitra keluarga itu bisa melalui poli umum ya. Jadi nanti kalau kakek nenek mau berobat di sini tidak usah jauh-jauh ke Bidakara kalau memang mau langsung, tapi kalau mau ke Bidakara boleh. Nah itu nanti melalui poli umum kita, nanti dari poli umum kita dokter umumnya cek dulu nih bisa ditangani di kita atau tidak. Kalau misalnya memang perlu konsul ke dokter spesialis, kita akan konsulkan melalui poli umum ke dokter spesialis ya. Nah nanti poli umum kita itu kita freekan saja supaya nanti mempermudah proses. Jadi juga itu tidak perlu pembayaran, kalau nggak salah tuh poli umum itu sekitar 50 atau 60 ribu deh. Tapi itu nanti kita free aja, nanti kita akan rujuk langsung ke spesialis kalau memang diperlukan. Kemarin kayaknya ada beberapa ya Pak yang ke poli spesialis ya. Oh ibu juga ya, itu ya Bu. Oh ibu juga ya. Jadi langsung gitu. Nah klinik Bidakara itu tuh ada di Pancoran ya, setahu saya. Terus ada di Kalimalang nggak juga Bu? Ada ya? Di mana lagi ya Pak Bu? Oh Jatiwaringin, ya bukan, di mana lagi? Gak ada. Berarti ada dua ya. Karena saya melewati Pancoran ada satu, sama yang Kalimalang saya lihat ada satu. Namanya Klinik Bidakara, sampingnya Farmarin, betul nggak? Nah itu, jadi ada dua. Kalau memang mau kedua lokasi boleh, tapi kalau mau langsung ke rumah sakit boleh. Info-info kita aja, nomor WA kita disimpan, nanti kita informasikan. Kemudian itu bisa juga langsung kontak kita, nanti kita bantu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian obat. Nah obat itu memang kita sering kesulitan biasanya kalau obat itu kadang-kadang suka ditolak gitu. Jadi kita ini supaya di expo-nya itu jadi dokter sih tahu ya. Nanti saya ya yang di cover yang tidak. Nanti saya infoin ya. 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 Obat merek beda tapi gunanya sama. Ya, oke Pak. Ya, benar. Nanti saya juga akan infoin ke dokter karena berkas ini kita dapat, makanya saya info hari ini. Takutnya kan nanti ada yang berobat jadi sulit. Nah, nanti obat-obat yang tidak dijamin itu akan saya infokan ke dokter saya sehingga kalau dia meresepkan itu sesuai. Nanti farmasi saya info ke tim dokter, ya. Ya. Saya juga ada di sana tuh ada yang kalau kita pendaftaran kita bisa melalui webnya kita. Iya, bisa. Iya, di sini juga kita pendaftaran bisa melalui web Mitra Keluarga. Nanti kita ajarin juga ya kakek neneknya ya. Oke. Mungkin handphonenya harus download dulu Mika Apps. Ojan nanti Oni coba ditelusur dulu untuk download Mika Apps biar kakek-kakek neneknya tahu dulu. Ya, kasih panduan. Oke, lanjutnya Ojan. Oke, jadi obat-obatannya juga ada yang bisa diambil kita. Obat-obatan kita tuh udah kerjasama, tapi memang sesuai dengan formularium yang disetujui oleh YKKBI. Obat apa aja yang boleh diberikan dan tidak, ya. Selanjutnya ya. Nah ini saya ambil dari berkas. Memang daftar obat yang tidak ditanggung oleh Bank Indonesia dikelompokkan menjadi pertama ya yang tidak ditanggung ya kakek nenek, herbal atau ekstrak atau jamu. Ya, kemudian kosmetik, ya, makanan tambahan, kemudian minuman kesehatan, obat gosok, suplemen atau multi level marketing, produk wellness atau sejenisnya, kemudian produk farmasi non obat, ya ini yang nggak ditanggung. Nanti saya bukain apa aja ya isinya ya. Kemudian obat yang diberikan untuk penyakit akut ini apa? Misal dia batuk pilek, sakit perut, misalnya mual muntah, misal. Kemudian nyeri di sendi atau misalnya jatuh. Nah itu kita maksimal diberikan itu 7 hari ya obatnya.
Nah, tapi kalau penyakit kronis itu bisa diberikan 1 bulan. Contoh penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, stroke, kemudian gangguan fungsi ginjal, kemudian rematik akut yang tadi dijelasin osteoartritis sama dokter Richard itu sebagian bisa diberikan dengan maksimal 1 bulan, ya. Oke, selanjutnya yang tadi obat-obatan yang tadi kertas ada, enggak? Masih tetap menunggu ya. Ya oke. Biar nanti enak ketika Bapak Ibu berobat ke kita itu lebih enak, lebih tahu ya. Oke, ini ke bawah. Ini yang tadi saya jelaskan daftar obat yang tidak ditanggung oleh Bank Indonesia. Nah, ini kita dapatkan memang dari Bank Indonesia dengan kop surat sebagai berikut di atas Ojan. Oke. Ini ya, jadi kita dapat surat ini dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia yang dikasih ke kita tanggal 7 Maret 2025 ya. Ini tertanda Ojan di bawah. Mungkin ada yang kenal beliau, Dr. Arif Rahman. Ya. R. Saya kurang tahu, maaf R-nya apa ya. Raden ya. Oh iya. Raden Arif Rahman ya. Nah, ini yang tadi saya bacain ya, kakek nenek obat-obat yang tidak dijaminkan, yang tadi herbal dan lain-lain. Nah, isinya apa ya? Isinya itu ke bawah. Ojan, isinya ke bawah. Ayo. Nah, ini contoh. Tadi apa sih kok Dok Yul ngomong herbal gitu kan? Ngomong ekstrak, ngomong jamu. Isinya apa ya? Nah, ini nih yang nggak dijamin. Salah satunya adalah contoh, saya nggak bisa sebut semua, ini salah satu aja ya kakek nenek. Contoh Ambeven, kemudian Antagin, kemudian itu kayak betadinkol, kemudian batugin, kemudian banyak deh macam-macamnya. Yang ini yang nggak dijamin seperti kurkuma juga nggak dijamin. Ya, obat herbal atau ekstrak atau jamu seperti multivitamin gitu. Ya, kemudian ke bawah lagi. Nah, ini juga beberapa ada yang nggak dijamin nih seperti high bone kayak gitu, dia nggak dijamin. Kemudian sejenis vitamin tulang tuh ada yang nggak dijamin di sini. Kemudian mungkin ada yang pernah dapat obat-obatan ini juga bisa nih. Kombi kids mungkin yang anak masih dijamin itu juga enggak. Kayak obat batuk ya, kombi kids ya kalau nggak salah ya. Hepamak ini juga nggak dijamin. Ini sebenarnya vitamin liver, tapi nggak dijamin karena dia dianggap dari ekstrak. Jadi kita mesti berikan obat yang lainnya. Kemudian Lactamor ini kayak ibu yang dia menyusui yang ASI-nya tidak keluar, itu kan kita kasih obat ya supaya ASI-nya keluar. Nah, ini dia juga di luar pengcoveran. Laserin obat kumur itu juga tidak, jadi itu ada nggak dijamin. Terus lanjut ke bawah. Judulnya apa nih? Dok, lanjut jam judul gedenya aja. Ini banyak ya. Ini kosmetik contoh. Kalau kosmetik Bapak Ibu tahu kayak untuk akne, acne itu jerawat ya, kayak jerawat, kemudian kayak dermatitis, tapi nggak semua juga itu tidak dijamin. Jadi ada jenis-jenis yang dijamin. Ini coba yang nggak dijamin. Jadi nanti kalau ada resepan dokter itu akan kita cek di farmasi mana yang disesuaikan dengan yang dijamin. Ya, nanti kita juga akan coba konfirmasi ke dokter-dokter spesialis supaya ketika dia pilih obat itu yang tepat ya, Bapak Ibu ya. Ini semua kecantikan. Terus tadi minuman sama makanan itu saya juga mau kasih info sedikit. Ini makanan tambahan. Mungkin Bapak Ibu tadi bilang apa dok? Makanan tambahannya itu seperti susu-susu. Nih, seperti ya Entrasol, kemudian apalagi nih? Nefrisol, kemudian Sustagen, kemudian Palkamin, mungkin pernah juga nih meminum seperti ini Bapak Ibu, Peptisol. Nah, ini yang memang nggak dijamin untuk makanan tambahan seperti susu. Ya. Ensure ya kayak Isosure ini enggak. Sementara sih yang ini sih itunya.
Ensure kayaknya nggak ada, kayaknya dijamin. Ini minuman kesehatan, apa sih extra jos? Itu nggak dijamin, tapi kayak rumah sakit nggak pernah kasih extra jos, kemudian ginsana, herbalife yang untuk diet kayaknya untuk kesehatan. Nah itu nggak dijamin. Tuh kiranti yang kalau kita menstruasi nyeri itu juga nggak dijamin. Kerating deng, nah kerating deng ini juga nggak dijamin ya. Pokari sweat juga nggak dijamin ya, kakek ibu-ibu. Sama larutan penyegar ya, yang larutan penyegar, nah itu juga nggak dijamin. Oke, Ojan. Kalau obat gosok balsem-balseman, ya Bu, ya. Oh, yang diracik. Nah, itu nanti kita akan cek lagi ini apakah dia masuk pengcoveran atau di luar pengcoveran, Bu. Obat gosok kayak mungkin macam-macam ya, racikan dari dokter kulit ya, atau dokter mana? Oh, oke, iya. Yang penting kalau dia di luar ini harusnya dijamin, harusnya untuk yang nyeri-nyeri ya, Bu ya. Ini nih ada banyak nih, Bu, ada minyak angin, ada gandapura, ada GPU, apalagi nih minyak kapak. Ya. Salonpas, osteocare, nah ini yang nggak dijamin nih. Banyak ya. Nah kemudian suplemen yang kadang ditanya, dok kenapa kayak vitamin tulang saya nggak dijamin? Ternyata ini memang di luar pengcoveran beberapa ya. Contoh vitamin tulang tuh astinbon, kemudian astinfos, nah itu tuh nggak dijamin tuh. Kayak bidigat itu nggak dijamin. Terus biokalsium itu ada yang nggak dijamin. Ya ini banyak ya Bapak Ibu, nanti kita akan menyesuaikan aja ini sekilas ya, kalau dibahas kayaknya kita bisa sampai siang ya. Oke, ya itu aja. Nah terkait layanan unggulan di Mitra Keluarga Jati Asih, saya cuma cerita sekilas 5 menit sebelum kita pemeriksaan. Jadi Mitra Keluarga Jati Asih ini kita punya semua departemen, baik anak, penyakit dalam, jantung, paru, kemudian itu kebidanan, mata, THT, kita punya semua. Tapi apa sih unggulan Mitra Keluarga Jati Asih? Kita itu unggulan adalah metode yang namanya tindakan operasi minimal invasif. Biasanya kakek nenek kalau ada keluhan sakit pinggang, misalnya ada batu saluran kemih, saluran ginjal, itu bisa berobat ke kita. Nanti itu kita akan lakukan pemeriksaan yang namanya USG. Nah, kalau ketemu batu, kita bisa lakukan pemeriksaan ataupun tindakan SWL. Mungkin pernah tahu ya, SWL itu seperti gelombang getar. Kita punya 3 dokter urologi. Nah, itu supaya batu-batu itu pecah tanpa harus dibeleknya ke gede. Ada lagi kalau memang batunya kok sakit banget ya dok di sini. Nah, ini batu ginjal. Nah, itu kita bisa pecahkan itu dengan yang namanya laser. Ya, supaya batu itu tuh tidak melukai jaringan, jadi kita pecahkan melalui laser. Mungkin Oni kasih video aja ya, biar kakek nenek lebih enak melihatnya ya. Ini alat SWL kita. Oke. Yang video batu. Nah, kita juga ada untuk bedah. Bedah itu kan kadang ada daerah yang di sini kok sakit mah ya, saya itu lambung atau apa. Nah, itu biasanya sakit-sakit di batu empedu ini juga bisa menyebabkan kita kayak sendawa. Nah, ternyata kalau ada empedu di sini ada batunya, itu biasanya kita bisa angkat, bisa dibelek. Kalau dia itu zaman dulu, tapi sekarang itu kita bisa teknik namanya laparoskopi. Laparoskopi itu dia kayak kecil, bolongannya mungkin kakek pernah ya dulu ya, sebelumnya tindakan kayak 3 lubang di sini juga, jadi kecil sekali. Sehingga kenapa sih dok harus pakai laparoskopi? Yang pertama itu nyerinya minimal. Pasti kan saya nggak bisa bohong ya, operasi nggak nyeri nggak mungkin ya, itu. Jadi nyerinya minimal. Kedua, lukanya tuh kecil, sehingga kalau luka kecil nyerinya minimal, orang kan bergerak lebih cepat ya, bergerak aktivitas lebih cepat, sehingga masa perawatan di rumah sakit juga lebih singkat gitu. Jadi untuk pulang ke rumah juga lebih singkat. Contoh, dia dirawat, ini adalah tindakan SWL ya Bu, untuk batuk. Contoh nanti
Ini ada targetnya, ya Ojan. Nah itu ada batu ya kakek, yang di daerah sini, nih di daerah nenek, ibu, bapak. Nah nanti batunya dipecah ini dengan gelombang, dia keluar dari ginjalnya ke saluran ginjal. Ini ke kandung kemih kita nih. Di kandung kemih yang daerah sini, nanti dia akan keluar ke kandung kemih, kemudian keluar melalui selang kencing, gitu ya. Jadi ini yang digetarkan, gitu. Nah jadi alat kita ada, jadi kayak gelombang kejut gitu ya. Nah ada lagi itu dia seperti ada batu di dalam ginjalnya itu dengan laser. Jadi laser itu juga ada sama di sini. Mana? Oh, video laser RIRS. Kalau untuk operasi katarak kita punya alat namanya Pako. Jadi biar luka sayatannya di mata juga tipis cuma 1 mm gitu. Sehingga ketika nanti itu lensanya yang udah keruh karena katarak itu diambil, lukanya tuh nggak gede, nggak bener-bener merah. Nah itu namanya alat Pako. Kita juga punya. Itu dijamin juga sama YKKBI untuk operasi katarak. Kayaknya ada rencana pasien kita operasi katarak ya dari YKKBI. Saya lihat satu. Bapak siapa ya On? Coba On lihat datanya On. Pako katarak. Kalau laser itu ya itu kalau katarak itu namanya Pako. Kalau laser itu berbeda lagi. Nah kalau laser bukan untuk katarak, dia itu biasanya ablasi retina. Nah kita kan punya lapisan-lapisan di mata kayak. Nah kalau lapisan di mata yang untuk melihat sekarang itu kayak mau lepas, itu bisa menyebabkan kebutaan. Nah itu biasanya ditembak dengan yang namanya laser untuk nempelin. Jadi dia itu kan begini nih. Nah dia kayak mau lepas gitu. Jadi nanti laser itu ditembak ke mata supaya tadi mau lepas tuh nempel lagi. Nah itu namanya laser. Jadi itu karena retinanya yang pusat penglihatan kita itu mau lepas, rontok kalau kita bilang gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa lihat kok tiba-tiba kayak ada jalan-jalan hitam mungkin ya. Kok kayak ada jalan-jalan hitam, terus kalau saya melihat kok kayak ada buta setengah. Nah itu hati-hati juga, itu harus periksa ke dokter mata karena itu takutnya berhubungan dengan namanya retina yang tadi kayak gitu. Nah kalau operasi katarak kita itu ada namanya yang tadi alat Pako, tapi kita tidak tampilkan di sini. Itu untuk katarak yang memang lensanya keruh. Nah saya pernah dapat ya yang kayak gini kakek nenek, kayak daging tumbuh di mata. Ya, nah itu juga tuh bisa mengganggu penglihatan kalau sudah sampai daerah pupil yang hitam kita di tengah-tengah. Nah itu harus kita ambil jaringannya, kalau nggak kita nggak bisa lihat. Itu biasanya terpapar panas, misalnya yang pekerja pabrik, naik motor, terkena udara langsung debu, nah itu bisa. Kita juga pernah dapat kasus mata ini kayak apa ya, bintilan ya, orang bilang ya kayak kotor aja bintilan, tapi pas kita ambil di kamar operasi, kita lakukan pemeriksaan ke laboratorium, ternyata dia tumor mata. Jadi tuh kayak biasa aja ya, kadang-kadang kita bilang kok kayak titik hitam gitu ya. Nah tapi pas kita ambil ternyata dia di sini tumor mata pas kita cek ke laboratorium. Jadi maksudnya kalau ada keluhan di mata mungkin agak sedikit kita perhatikan karena ini kan kayak indera penglihatan ya sebenarnya ya. Kita untuk lihat. Jadi kadang-kadang kita cuma kasih tetes mata, tapi kan kita nggak tahu ya tetes mata itu memang diperlukan sekali atau tidak sebetulnya itu. Oh ini kalau amandel kayaknya kakek nenek nggak ada operasi amandel ya. Tapi ya nek. Ya. Kita belum. Kalau yang vitrioretina itu kita ada di BHU di daerah Cibinong, Mitra Keluarga Cibinong. Nah, Mitra Keluarga Cibinong BHU itu dia lengkap, ada subspesialis matanya yang khusus retina vitreus yang tadi Bu, gitu. Nanti kalau mau nanti bisa info kita, nanti kita akan bantu untuk kasih info ke marketingnya di BHU, Bina Husada Cibinong namanya. Ya, di situ. Ya, kalau kita ada 4 dokter mata, ini tadi dia bisa mengerjakan semuanya kecuali yang tadi Bu, vitreus itu kita belum bisa. Ya, karena belum ada alat. Dan subspesialisnya. Oke, itu ya THT. Ini kalau olahraga, nah yang tadi tidak sama dokter Richard ya. Yang ini, nah ini kita bisa nih. Ini kita pernah ada pasien kita ganti bonggol kaki kakek nenek yang pakai
pengganti di sini, THR, TKR ini. Ya. Tapi harus hati-hati naik turun tangga, kakek nenek harus hati-hati kalau jalan jangan sampai banyak air di lantai. Kadang kan kita jalan-jalan aja kurang dipel ya di toilet misalnya ataupun di itu dapur ya paling sering ya. Nah itu harus hati-hati. Jadi kalau jatuh orang tua tuh rawan di pinggulnya tuh patah atau retak gitu. Nah ini jadi dia diganti bonggolnya dengan yang palsu yang warna putih ini. Tuh. Nah ini untuk nyeri. Nah kan keluhan orang tua itu adalah nyeri-nyeri ya, nyeri-nyeri di kaki, di lutut. Nah yang itu teknik terbaru dari Dokter Ica tadi yang disebutkan itu untuk nyeri itu bisa disuntik. Jadi kadang ada cairan di sendi. Nah cairan di sendi itu menyebabkan yang ini tulang dengan tulang tuh nggak bisa bergerak maksimal karena ada cairan tadi sehingga dia kan ngambang-ngambang gini kan kayak jadi dia tuh nggak bisa jalan dengan maksimal bahkan bengkak, merah dan nyeri. Nah ya dia kayak artritis. Ketika difoto itu pasti jaringannya bengkak. Nah, Dokter Richard itu bisa melakukan yang namanya penyuntikan pain management. Jadi nggak perlu operasi, tapi dikasih obat untuk mengurangi nyeri. Tapi itu aman, dilanjutkan dengan fisioterapi biasanya. Gitu. Ya, Pak. Oke, ini ya Pak, sekilas untuk kita. Nah, ini yang khusus video laser ya. Contoh. Batu ginjal ini tidak hanya dialami oleh laki-laki ya, wanita juga lumayan ya, apalagi sekarang itu kan pola hidup kita berbeda ya. Dulu kita pagi pasti disuruh mama kita minum air putih, betul nggak? Sekolah dulu saya ingat saya dikasih air putih, kemudian saya dimasakin telur ayam kampung setengah mateng, saya ingat dulu. Itu dikasih, terus dikasih kecap asin, saya ingat dulu. Untuk kita kuat katanya. Tapi sekarang pagi-pagi anak-anak pasti udah minumnya warna-warni. Udah minum kopi warna-warni, minuman manis warna-warni, nah itu. Jadi, nah ini salah satunya adalah batu yang di ginjal yang nggak bisa dikeluarin, yang tadi pakai getaran tuh nggak bisa sama sekali karena dia keras banget gitu. Nah ini salah satunya itu kita kerjakan dengan teknik itu laser kayak, nah laser itu batu yang di sini itu dimasukin dulu alat untuk kayak kamera gitu. Nih lihat ada kamera di sini. Nah, kamera di sini untuk lihat cari batunya di mana sih, ketemulah dia batu di ginjal, ya. Ya kayak endoskopi gitu di ginjal. Nah, dipecahin gitu batunya. Kakek lihat dipecahin batunya, kemudian ditangkap sama yang kayak basket penangkap tuh. Ditarik batunya. Kemudian dikeluarin. Gitu. Ya, kayak gitu. Ini teknik terbaru sehingga nggak perlu lagi ada sayatan di semua lokasi di badan kita gitu. Dia masuk melalui saluran kencing. Nah, dia keluar gitu. Ya, ini pengembangan di Rumah Sakit Mitra Keluarga pada umumnya, tapi daerah Jati Asih ini khusus kita punya dokter khusus urologi, itu kita kembangkan teknik ini. Itu ya. Oke, dari saya itu aja, kakek nenek semua, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita lanjut untuk pemeriksaan ya, biar nanti lebih cepat selesai dan juga bisa makan siang bersama ya. Makasih. Ya nenek, Bu, ada yang mau ditanya?